tidak proporsional nih Pak Setio. Berarti sama ini apakah ada diskusi atau musyawarah Pak terkait dengan pematokan tersebut? Selama ini belum pernah. Jadi janji dari sejak sosialisasi awal itu konon ada bargaining harga, tapi nyatanya begitu langsung muncul SK, muncul harga sekian. Jadi tidak ada semacam apalagi musyawarah, itu nggak ada cerita. Jadi langsung daftar, ini tanah saya di harga sekian, bangunan di harga sekian, tanaman di harga sekian, gitu aja lah. Kalau Pak Setio sendiri ada upaya nggak sih untuk misalnya melawan gitu? Sama sekali tidak, saya pasrah saja menunggu bahasanya untuk bisa bernegosiasi, mediasi, karena kalau melawan hukum itu saya buta hukum, dan kalau minta istilahnya bantuan hukum itu juga perlu biaya segala macam. Dan yang saya tahu kayaknya kok langka kalau rakyat menggugat itu menang di kasus hukum itu. Sejarahnya sejak Mojopahit itu belum pernah ketemu saya, sehingga saya tidak mengambil langkah itu. Nanti kalau misalnya akhirnya nggak ada titik temu, pemerintah tetap maka untuk melanjutkan proyek. Iya, monggo saja, itu karena saya selaku rakyat kecil ya bahasanya digusur ya monggo saja, tapi harapan kami tidak serta-merta seperti itu. Karena apa? Ini kan PT Jasa Marga dalam hal ini, dan ini bukan sekedar untuk misi sosial, tapi kan bisnis project, karena jalan tol, jalan bayar ya, sehingga mestinya tidak seperti itu. Terkait dengan uang pengganti sendiri, Pak Setio atau sudah ada pemberitahuan Pak? Sampai hari ini uang penggantian nominalnya itu sudah pemberitahuan sejak dulu, itu SK itu, tapi sekarang posisi uang pengganti ganti ruginya itu posisi di mana saya juga tidak tahu. Jadi belum ada pemberitahuan uang ganti ruginya itu apakah masih di BRI atau masih di Bank Jateng atau masih di pihak BPN atau mana, saya tidak tahu. Oh, jadi Pak Setio belum apa ya namanya untuk tanya kemana, kan katanya dari pihak pemerintah uangnya diberikan ke pengadilan Pak. Iya, itu kan katanya saya tidak mau berandai-andai, sehingga saya normatif saja. Mestinya kalau pemerintah seperti itu kan pemberitahuan ke kami, mungkin lewat kepala desa atau mana, sehingga kami tahu gitu. Kalau Pak Setio sendiri uang dari ganti ruginya berapa sih Pak? Ganti rugi total kurang lebih semua sampai yang hitungan semua total itu 3,5. Luas tanahnya dari Pak Setio sendiri berapa sih Pak? Luas tanah hanya 500 meter, sehingga berandai ditambah 1 meter itu ganti ruginya tambah 1 juta, hanya tinggal tambah 500 juta. Nah, barangkali itu dengan legowo tidak masalah, mestinya begitu. Karena apa? Dulu teoritisnya disampaikan saat sosialisasi oleh para pejabat itu, ganti rugi itu bukan per zona tapi per petak, per kapling, sehingga tidak bisa kapling kotak tempat saya, petak tempat saya disamakan dengan yang kanan kiri yang 2000 meter, tidak bisa. Mestinya begitu. Itu teoritisnya yang disampaikan saat sosialisasi awal, yang saya sebut angin surga di awal cerita. Nah, gitu. Tadi disebutkan uang yang ketiga 3,5 miliar ya Pak? Kurang lebih total itu kan kerugian macam-macam itu di total tentunya proporsional. Jangan gelundungan secara totalitas, karena saya di situ itu cikal bakal saya mendirikan rumah, kanan kiri belum ada, sehingga saya harus membayar kabel listrik dari dak yang paling dekat waktu itu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kerugian imaterial itu jauh lebih besar. Sebut sekarang kalau rumah kita itu meskipun masih berdiri tapi tidak layak lagi untuk dihuni. Karena apa? Lumpur itu sudah masuk rumah yang di depan. Kalau Mas dan Mbak kesana tahu ya, lumpur hasil bor kanan kiri itu sudah masuk rumah, tidak bisa ditempati memang itu, meskipun belum kita robohkan dan tidak bisa ditempati. Maka saya cari tempelan rumah di sini, nempel di masjid ini.
Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.